Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa kembali dengan Bu Fatma di pembelajaran matematika pada minggu ke-7. Nah, pada minggu ini kita masih belajar mengenai relasi dan fungsi. Pada minggu ke-6 yang kemarin kita telah belajar apa itu relasi, apa itu fungsi, kemudian cara menyatakan relasi, dan syarat-syarat suatu relasi dikatakan sebagai fungsi. Nah, apa yang kita pelajari pada minggu ini? Kita akan mempelajari mengenai cara menentukan banyaknya pemetaan. Kemudian kita akan mempelajari mengenai cara menyatakan daerah hasil dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita akan belajar mengenai korespondensi satu-satu. Nah, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Simak terus video berikut ini ya. Nah, anak-anak, Ibu selalu mengingatkan kalian untuk menerapkan protokol kesehatan dengan cara menerapkan 6M. Kalian pasti sudah hafal apa itu 6M? Yang pertama, memakai masker ketika hendak keluar rumah. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak fisik minimal 1 meter. Akan tetapi pada akhir-akhir ini kita diminta menjaga jarak fisik minimal 1,5 meter. Kemudian M yang keempat yaitu membatasi mobilitas. M yang kelima, menghindari keramaian atau kerumunan. Dan M yang terakhir, menghindari makan bersama. Ingat selalu untuk menerapkan 6M. Kita menuju pembahasan pertama tentang cara menentukan banyaknya pemetaan. Nah, kita telah mengenal himpunan A atau yang kita namakan dengan domain dan himpunan B yang dinamakan dengan kodomain. Banyaknya pemetaan dari himpunan A ke himpunan B atau dari himpunan B ke himpunan A itu dapat dihitung. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya adalah apabila banyaknya himpunan A kita simbolkan dengan A kecil, kemudian banyaknya himpunan B kita simbolkan dengan B kecil, maka banyak pemetaan yang dimungkinkan dari himpunan A ke himpunan B adalah B kecil pangkat A kecil. Jadi jumlah dari himpunan B dipangkatkan jumlah dari bilangan A. Kemudian yang kedua, banyaknya pemetaan yang dimungkinkan dari himpunan B ke himpunan A adalah A kecil pangkat B kecil atau jumlah himpunan A dipangkatkan dengan jumlah himpunan B. Bagaimana contoh soalnya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Terdapat contoh soal yang pertama. Sebuah fungsi f(x) sama dengan 2x minus 1 dengan domain atau daerah asal yaitu himpunan A yang terdiri atas x, di mana x merupakan anggota bilangan real yang lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 0. Kemudian, fungsi tersebut memiliki daerah kawan atau kodomain. Kodomainnya adalah himpunan B yang terdiri atas angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 atau angka 1 sampai dengan 8. Kemudian kita diminta menentukan yang pertama. Kita diminta menentukan domainnya atau daerah asalnya. Kemudian yang kedua, kita diminta menentukan banyak pemetaan yang memungkinkan dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian yang ketiga, kita diminta menentukan daerah hasil dari fungsi f(x) sama dengan 2x minus 1. Yang keempat, kita diminta menyajikan daerah fungsi dalam bentuk tabel. Dan yang kelima, kita diminta menggambar daerah hasil dalam diagram Kartesius. Bagaimana cara menjawabnya? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Pembahasan pertama mengenai cara menentukan domain atau daerah asalnya. Nah, daerah asal ini dinamakan dengan himpunan A, di mana himpunan A disimbolkan dengan X, di mana X merupakan bilangan real yang lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 4. Bilangan berapa saja yang memenuhi syarat tersebut? Nah, syaratnya
Yang pertama adalah kurang dari sama dengan 4 dan yang kedua adalah lebih dari sama dengan 1. Maka bilangan yang memenuhi kedua syarat tersebut adalah 1, 2, 3, dan 4. Sehingga angka 1 dan angka 4 itu diikutkan karena kurang dari sama dengan 4 dan lebih dari sama dengan 1. Apakah kalian paham cara menentukan domain atau daerah asal? Kita lanjutkan pembahasan kedua mengenai cara menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Himpunan A tadi terdiri atas angka 1, 2, 3, dan 4, maka banyaknya himpunan A adalah 4. Kemudian himpunan B terdiri atas angka 1 hingga angka 8, sehingga banyaknya himpunan B adalah 8. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah B kecil pangkat A kecil atau jumlah himpunan B dipangkatkan dengan jumlah himpunan A sehingga 8 dipangkatkan 4. Berapa hasilnya? 8 dipangkat 4 adalah 4096 sehingga banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 4096. Kita lanjutkan pembahasan yang ketiga. Menentukan rank atau daerah fungsi dari fungsi f(x) sama dengan 2x minus 1. Nah, kita tuliskan dulu. Komponen yang diketahui adalah domain atau daerah asalnya, yaitu terdiri atas himpunan A, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ditanyakan daerah fungsinya. Ke pembahasan, yaitu kita tuliskan terlebih dahulu rumus fungsinya. Yang pertama, f(x) sama dengan 2x minus 1. Untuk x sama dengan 1 atau pada himpunan A itu angka 1, maka daerah hasilnya adalah kita masukkan x-nya sama dengan 1. Kita ganti dalam persamaan tersebut yang ada x-nya kita ganti dengan angka 1. Berarti pada persamaan menjadi f1 sama dengan 2 dikali x atau 2 dikali 1 kemudian dikurangkan dengan 1. Hasil dari 2 kali 1 adalah 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian untuk x sama dengan 2 berarti kita masukkan ke persamaan menjadi 2 dikali 2 kemudian dikurangkan 1. 2 dikali 2 ini hasilnya adalah 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian untuk x sama dengan 3 kita masukkan x-nya sama dengan 3 berarti 2 dikali 3 kemudian dikurangkan dengan 1. 2 dikali 3 sama dengan 6 kemudian dikurangkan dengan 1 sama dengan 5. Untuk x yang terakhir sama dengan 4. X sama dengan 4 kita masukkan ke persamaan menjadi 2 dikali 4 dikurangi 1. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Kemudian kita kurangkan dengan 1 maka hasilnya menjadi 7. Maka daerah fungsi dari fungsi f(x) sama dengan 2x minus 1 terdiri atas 1, 3, 5, dan 7. Ibu ulangi, daerah fungsi atau daerah hasil dari fungsi f(x) sama dengan 2x minus 1 adalah 1, 3, 5, 7. Sudah paham ya anak-anak cara menentukan daerah fungsinya? Pembahasan yang keempat mengenai cara menyajikan daerah hasil f(x) ke dalam bentuk tabel. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggambarkan dua baris tabel. Baris pertama kita isikan dengan daerah asalnya, kemudian baris yang kedua kita isikan dengan daerah hasilnya. Bagaimana caranya? Kita simak pada slide bahwa yang pertama kita isi dengan himpunan A, maka X, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian baris yang kedua kita isi dengan daerah hasilnya, sehingga kita baca dalam tabel untuk X sama dengan 1 maka hasilnya sama dengan 1. Untuk X sama dengan 2 maka daerah hasilnya sama dengan 3. Untuk X sama dengan 3 maka daerah hasilnya sama dengan 5. Dan untuk X sama dengan 4 maka daerah hasilnya adalah 7. Nah, begitulah cara menyajikan daerah fungsi atau daerah hasil dalam bentuk tabel.
Kemudian kita lanjutkan pembahasan yang kelima mengenai cara menggambar daerah hasil dalam diagram kartesius. Minggu lalu kita juga telah membahas cara menyajikan daerah hasil dalam diagram kartesius. Kita tuliskan terlebih dahulu pada sumbu X, kita isi dengan daerah asalnya. Kemudian pada sumbu Y kita isi dengan daerah hasilnya. Sehingga pada sumbu X kita tuliskan 1, 2, 3, dan 4. Untuk daerah pada sumbu Y kita isikan dengan daerah hasilnya. Sehingga untuk X sama dengan 1, maka daerah hasilnya adalah 1. Kita gambarkan 1,1. Kemudian untuk X sama dengan 2, maka daerah hasilnya adalah 3, sehingga kita gambarkan 2,3. Untuk X sama dengan 3, maka daerah hasilnya adalah 5, maka kita gambarkan dalam diagram kartesius 3,5. Yang keempat, yaitu untuk X sama dengan 4, maka daerah hasilnya adalah 7, sehingga kita gambarkan pada diagram koordinat kartesius bahwa 4,7. Nah, begitulah cara menggambar daerah hasil dalam diagram kartesius. Mudah ya anak-anak? Pembahasan selanjutnya mengenai cara menentukan rumus fungsi. Pada modul kalian di pembelajaran ke-12 telah dituliskan contoh soal. Diketahui rumus fungsi sama dengan AX plus B. Kemudian untuk X sama dengan 3, daerah hasilnya adalah 17. Untuk X sama dengan 6, daerah hasilnya adalah 32. Maka tentukan rumus fungsinya. Kita tuliskan pertama kali adalah rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan ax plus b. Kemudian kita masukkan untuk x sama dengan 3, maka kita ganti x-nya sama dengan 3, sehingga kita peroleh persamaan f3 sama dengan 3a ditambah b. Kita namakan persamaan tersebut yaitu persamaan 1. Kemudian untuk X sama dengan 6, maka kita ganti X-nya sama dengan 6, sehingga diperoleh persamaan F6 sama dengan 6A ditambah B. Nah, kemudian kita namakan persamaan ini dengan persamaan 2. Hasilnya adalah 32. Kemudian kita sederhanakan antara persamaan 1 dan persamaan 2, sehingga kita peroleh 3A dikurangi dengan 6A sama dengan minus 3A. Kemudian untuk B dikurangi dengan B sama dengan 0. Kita tidak usah tuliskan. Kemudian ruas kanan 17 dikurangi 32 sama dengan minus 15. Kita sederhanakan minus 3A sama dengan minus 15. Kita pindah ruaskan minus 3 ke ruas kanan. Pada persamaan tersebut, minus 3 itu berada pada perkalian, sehingga apabila kita pindah ruaskan menjadi pembagian. Sehingga A sama dengan minus 15 dibagi minus 3. Minus 15 dibagi minus 3 sama dengan 5, sehingga kita peroleh bahwa A-nya sama dengan 5. Kita substitusikan A sama dengan 5 pada persamaan yang pertama, sehingga kita peroleh 3 dikali 5 ditambah B sama dengan 17. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. 15 ditambah B sama dengan 17. Berapa bilangan yang ditambahkan 15 sama dengan 17? Bilangannya adalah sama dengan 2. Hingga B sama dengan 17 minus 15, yaitu 2. Maka rumus fungsinya kita tuliskan. A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 2. Maka kita ganti A-nya 5. 5x ditambah 2. Maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan 5x plus 2. Kita menuju pembahasan selanjutnya mengenai korespondensi 1-1. Apa itu korespondensi 1-1? Nah, korespondensi 1-1 ini merupakan relasi atau fungsi di mana setiap himpunan A itu dipasangkan pada satu anggota himpunan B, atau sebaliknya, himpunan B itu dipasangkan tepat satu anggota pada himpunan A. Nah, syaratnya adalah jumlah dari himpunan A itu harus sama dengan himpunan B. Maka setiap anggota himpunan A itu memiliki satu pasangan saja di anggota himpunan B. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak contoh soal berikut ini.
Nah, terdapat 6 gambar di mana terdapat pemetaan dari A ke B, di mana kita akan mencari yang mana sih yang merupakan korespondensi satu-satu. Kita simak dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama menunjukkan terdapat himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A untuk anggota yang dipasangkan itu adalah 3 dan himpunan B-nya hanya 2. Nah, ini tidak bisa dikatakan dengan korespondensi satu-satu. Kita ingat kembali bahwa syarat dari korespondensi satu-satu adalah setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu pada himpunan B. Nah, untuk gambar yang pertama tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa dikatakan korespondensi satu-satu. Kita lanjut kepada gambar yang kedua. Gambar yang kedua terdapat gambar himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A semuanya telah berpasangan. Akan tetapi terdapat himpunan A yang dipasangkan pada satu anggota. Satu anggota himpunan B ini memiliki 2 pasangan pada himpunan A, sehingga ini tidak bisa dinamakan korespondensi satu-satu. Kita lanjutkan ke gambar yang ketiga, terdapat himpunan A dan himpunan B. Seluruh anggota himpunan A memiliki pasangan yang tepat satu di anggota himpunan B, sehingga ini dinamakan korespondensi satu-satu. Kemudian gambar keempat, kita lihat terdapat himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A dan himpunan B sama-sama memiliki pasangan. Akan tetapi pada himpunan A terdapat satu anggota di mana memiliki 2 pasangan. Begitu pula dengan himpunan B. Pada himpunan B terdapat satu anggota yang memiliki 2 pasangan pada himpunan A. Nah, ini tidak bisa dinamakan korespondensi satu-satu karena tidak tepat satu anggota. Kemudian kita lanjutkan gambar yang kelima. Terdapat himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A seluruhnya memiliki pasangan, akan tetapi pasangannya terdapat pada satu titik saja pada himpunan B, sehingga ini tidak bisa dinamakan dengan korespondensi satu-satu. Kemudian kita lihat pada gambar yang terakhir atau gambar yang keenam, terdapat himpunan A dan himpunan B, di mana semua anggota himpunan A tepat berpasangan satu dengan anggota himpunan B. Nah, ini bisa dinamakan dengan korespondensi satu-satu. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari korespondensi satu-satu. Apakah kalian sudah paham? Nah, selanjutnya kita akan menentukan banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B. Jika jumlah himpunan A dan himpunan B itu sama, yaitu sama dengan N, maka banyaknya korespondensi satu-satunya adalah N faktorial atau 1 dikali 2 dikali 3 hingga dikali N. Misalnya pada contoh soal, diketahui himpunan C itu terdiri atas X, di mana X merupakan bilangan bulat yang lebih dari negatif 2 dan kurang dari 3. Kemudian himpunan D yang terdiri atas bilangan asli yang kurang dari 5. Nah, dari himpunan C dan D apakah mungkin dibentuk korespondensi satu-satu? Jika dapat, berapa banyaknya korespondensi satu-satu? Dengan catatan bahwa bilangan bulat itu terdiri atas bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan bilangan 0. Kemudian untuk bilangan asli itu terdiri atas bilangan bulat positif saja. Sehingga kita selesaikan. C merupakan bilangan bulat lebih dari negatif 2 dan kurang dari 3. Maka anggota C yaitu negatif 1, 0, 1, dan 2. Untuk negatif 2 dan 3 tidak diikutkan karena tidak ada tanda sama dengannya. Kemudian jumlah himpunan C sama dengan 4. Kemudian kita lanjutkan himpunan D. Himpunan D ini merupakan bilangan bulat asli yang kurang dari 5. Maka anggota himpunan D terdiri atas 1, 2, 3, dan 4. Untuk jumlah himpunan D ini sendiri yaitu sama dengan 4. Sehingga jumlah dari himpunan C dan himpunan D ini sama dengan 4. Sehingga dapat dikategorikan sebagai korespondensi satu-satu. Karena jumlah himpunan C dan himpunan D-nya sama, himpunan C dan D dapat membentuk korespondensi satu-satu. Banyak korespondensinya yaitu
N faktorial atau 4 faktorial, di mana 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 4 kali 3 12 dikalikan 2 sama dengan 24, sehingga banyak korespondensi satu-satunya adalah 24 buah. Nah anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai relasi dan fungsi. Minggu ini kita telah belajar mengenai banyak hal, yaitu yang pertama kita telah belajar cara menentukan banyaknya pemetaan. Kemudian yang kedua kita telah belajar mengenai cara menyajikan daerah hasil dalam bentuk tabel. Kemudian yang ketiga kita telah belajar mengenai cara menentukan rumus fungsi apabila diketahui daerah hasilnya. Dan yang terakhir kita telah belajar mengenai korespondensi satu-satu. Nah, Ibu harap kalian sudah paham mengenai penjelasan pada minggu ini. Apabila kalian ada pertanyaan, kalian bisa bertanya kepada Bu Fatma melalui WA yang telah ada di grup kalian masing-masing. Sekian pembelajaran matematika pada minggu ke-7 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.